Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Matchbreaker. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya dan bingung mau bekerja apa. Lalu pada suatu ketika, pria ini dimintai bantuan oleh seorang wanita yang ingin merusak hubungan cinta anaknya dari sang kekasih. Ternyata pria ini berhasil melakukan tugasnya dengan baik, sehingga dia akhirnya membuka jasa sebagai perusak hubungan orang yang laris di kalangan orang tua. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Film ini berawal dari cerita seorang pemuda bernama Ethan yang waktu kecil naksir dengan teman sekolahnya yang bernama Emily. Ceritanya, Emily ini adalah gadis cantik yang cukup cerdas dan dia pernah mendapat sebuah penghargaan dari kepala sekolah mereka. Lalu pada suatu hari, Emily tiba-tiba aja pindah ke kota lain dan kepergiannya itu membuat Ethan merasa patah hati untuk yang pertama kalinya. Sampai sekarang, Ethan udah banyak bertemu dengan wanita, tapi menurutnya nggak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi kecantikan Emily di hatinya. Keesokan harinya, Ethan bertemu dengan adiknya bernama Lexi yang bekerja di toko bunga. Ceritanya, si Lexi ini sedang berpacaran dengan seorang pria, dan karena Ethan nggak suka sama pria tersebut, dia menyuruh adiknya untuk meninggalkannya. Sesampainya di apartemen, Ethan tiba-tiba jadi merasa terkejut karena teman sekamarnya yang bernama Sam lagi nyolong listrik dari tempat tetangga. Di waktu yang sama, datang tetangga mereka bernama Tuli yang ingin menagih biaya sewa apartemen karena mereka berdua patungan dengan Tuli dan istrinya. Keesokan harinya, Ethan yang lagi bekerja di toko komputer, ceritanya udah memperbaiki komputer milik seorang wanita tanpa meminta biaya apapun. Sayangnya kejadian itu dilihat oleh atasannya, sehingga Ethan dipecat dari pekerjaannya dengan alasan dia udah melanggar aturan dari perusahaan. Ethan yang lagi menganggur kemudian datang menemui adiknya untuk meminta pekerjaan di toko bunga tersebut. Namun Lexi mengetahui kalau Ethan nggak bisa merangkai bunga, jadi dia menyuruh kakaknya untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Mary yang ingin mengambil pesanan bunga bagi sebuah rumah sakit. Ceritanya, si Mary ini kenal dengan keluarga Ethan dan Lexi, serta mengetahui kalau Lexi baru putus dari pacarnya gara-gara dinasehati oleh Ethan. Dari cerita tersebut, Mary kemudian ingin meminta bantuan kepada Ethan untuk memisahkan putrinya dari kekasihnya yang enggak dia sukai. Awalnya, Ethan menolak permintaan tersebut, tapi Mary lalu menawarkan bayaran yang cukup besar yang ternyata mampu membuatnya berubah pikiran. Keesokan harinya, Ethan kembali bertemu dengan Mary untuk membicarakan tentang putrinya bernama Veronica dan pacarnya yang bernama Zack. Di sana, Mary udah menyiapkan berbagai informasi penting mengenai putrinya dan membelikan Ethan anabul yang sejenis dengan milik Veronica. Ketika Ethan mencoba untuk mendekat, ternyata Veronica bisa mengenalnya karena mereka berdua pernah bersekolah di SD yang sama. Ethan pun lalu membicarakan semua keburukan Zack yang dia ketahui dan ternyata berhasil meyakinkan Veronica untuk memutuskan hubungan mereka. Setelah selesai menjalankan rencananya, Ethan terpaksa merawat anjing yang dibelikan oleh Mary karena dia nggak tega untuk mengembalikannya ke penampungan. Di sana, Sam tiba-tiba menjadi penasaran apakah sekarang Veronica akan naksir dengan Ethan yang udah menyabotase hubungannya dengan Zack. Nah, kebetulan pada saat itu Ethan mendapat pesan dari Veronica yang memberitahu kalau dia udah putus dari Zack dan mengirim beberapa emotikon cinta.
Mary pun akhirnya membayar Ethan sebesar $2.500 dan mengatakan kalau dia ingin merekomendasikan jasanya kepada para orang tua yang gak suka dengan pacar dari anaknya. You'd be surprised how many parents dislike their daughter's boyfriend. Berkat informasi dari Mary, Ethan akhirnya banyak mendapat pesanan dari para orang tua yang ingin memisahkan putri mereka dari kekasihnya. Ethan pun lalu mengusahakan berbagai cara untuk mendekati para wanita tersebut, dan kadang-kadang dia meminta bantuan Lexi agar berpura-pura menjadi pacar palsunya. Dengan sedikit omongan buruk mengenai kekasihnya, Ethan berhasil menghasut para wanita itu dan mau memutuskan hubungan mereka. Dari keberhasilan itulah, Ethan akhirnya dikenal sebagai pemutus hubungan orang dan keuangannya juga mulai stabil berkat bayaran dari para orang tua. Beberapa hari kemudian, Ethan yang lagi jalan-jalan bersama Sam kebetulan melihat keberadaan Veronica. Ethan pun lalu segera bersembunyi di dalam toko karena dia takut bertemu dengan Veronica yang sekarang malah jatuh hati dan ingin mengejarnya. Karena toko itu nggak cukup luas, Veronica yang juga masuk ke dalam akhirnya berhasil menemukan Ethan untuk mengundangnya ke acara pesta. Awalnya Ethan beralasan kalau dia sedang sibuk, tapi ternyata pesta itu hanyalah sebuah alasan karena Veronica sebenarnya ingin mengajaknya untuk berkencan. Keesokan harinya, Ethan bertemu dengan pelanggan baru bernama Ruth yang ingin memisahkan putrinya dari sang kekasih yang bernama Brian. Selain itu, Ruth udah punya calon menantu idaman bernama Thomas, dan jika Ethan bisa menyatukan putrinya dengan Thomas, maka Ruth akan membayarnya 4 kali lipat dari tarif biasa. Quadruple. But I've been looking into branching out. Good. Setelah mengumpulkan informasi, Ethan lalu datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan putri dari Ruth yang bekerja sambilan sebagai penyanyi. Ethan pun merasa terkejut waktu melihat calon korbannya karena ternyata wanita itu adalah Emily yang merupakan cinta pertamanya waktu masih kecil. Who's that girl? Emily Atkins. Di saat Emily udah selesai menyanyi, Ethan lalu mencoba untuk mendekatinya dan mengingatkan kalau mereka berdua pernah berada di SD yang sama. Sayangnya Emily nggak bisa mengingat Ethan dengan baik karena waktu itu dia hanyalah seorang gadis kecil dan pindah sekolah ke kota lain. Ethan Cooper? I was a turnip. I sang like online. Berdasarkan informasi lain dari Ruth, Ethan kemudian kembali menemui Emily yang sedang bekerja sambilan di sebuah galeri seni. Di sana, Ethan mulai membahas tentang seorang seniman terkenal beserta karyanya yang ternyata bisa membuat Emily terkesan pada pengetahuannya terhadap seni. And instead of blending food, he's blending men. Great. And you? Di hari berikutnya, Ethan kemudian datang ke sebuah gym untuk bertemu dan mendekati pacar Emily yang bernama Brian. Untungnya, Brian ini adalah pria yang cukup ramah dan ingin mengajak Ethan untuk berlatih bersama sambil membicarakan tentang kehidupan mereka. Oh, Brian. Awesome. Great to meet you. Melihat Brian memiliki tubuh yang kekar, Ethan lalu mencoba untuk menggali informasi apakah dia melakukan olahraga ini demi menarik perhatian wanita. Namun Brian mengatakan kalau dia nggak pernah berpikir untuk berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Ethan berpendapat kalau Brian adalah pria yang sempurna bagi Emily. You watch movies much? You seem like the kind of guy who would waste a... What? He's perfect, okay? Adegan film kemudian beralih ke suatu pesta, di mana ada seorang pemuda bernama Mitchell yang disuruh sama emaknya untuk mendekati wanita. Ceritanya, Donna ini ingin putranya memiliki seorang pacar, namun Mitchell jarang bergaul dengan teman seumurannya yang membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan wanita. They are refined, like sugar. Do you want to dance? Setelah mendapat beberapa penolakan, Mitchell kemudian bertemu dengan seorang pelayan bernama Tricia yang sama-sama punya peliharaan berupa iguana. Ternyata pada saat itu Mitchell merasa nyaman mengobrol bersama Tricia, tapi sayangnya Donna nggak setuju jika putranya bergaul dengan seorang pelayan. Pikachu. You're cute. Your eyes are sugar dilated.
Beberapa waktu kemudian, Wayne dan Donna akhirnya menggunakan jasa Ethan untuk merusak kedekatan Mitchell dan Tricia. Ceritanya, Wayne ini adalah produser musik yang cukup terkenal, dan Donna juga menjanjikan koneksi yang luas jika Ethan berhasil meyakinkan putranya agar meninggalkan Tricia. Mess this up, and I'll make sure you never get another job for the women. Setelah pertemuannya dengan Donna udah selesai, Ethan kemudian mengunjungi Emily dan bercerita kalau dia bertemu dengan Brian di sebuah gym. Namun Ethan malah terpesona melihat kecantikan Emily, dan pada saat itu Emily ingin mengundangnya datang ke kafe untuk menonton penampilannya. I'm singing Thursday night. Would you like to come? Right. 'Cause I have one of those. Lalu di malam harinya, Donna mengenalkan Mitchell kepada Ethan dan memberitahu kalau Ethan ini adalah pelatih kepercayaan diri. Awalnya Mitchell nggak suka sama keberadaan Ethan, tapi dengan pengalamannya, Ethan mampu menggali informasi tentang hubungan Mitchell dengan Tricia. Well, I met her in person once. Sejak berkenalan di tempat pesta, ternyata mereka berdua udah sering mengobrol lewat video call, dan Mitchell merasa agak gugup jika bertemu langsung dengan Tricia. Ethan pun lalu mengajak Mitchell untuk double date agar dia bisa menggali informasi tentang Tricia sambil mengatur strategi yang bisa memisahkan mereka. We'll double. Yes! Yeah! 45 to make sure that you're not wearing this. Untuk menjalankan rencana tersebut, Ethan kemudian kembali meminta Lexi agar berpura-pura menjadi pacar palsunya. Lalu ketika mereka berempat berada di sebuah restoran, Ethan dan Lexi merasa sedikit heran karena Mitchell dan Tricia ternyata banyak memiliki kesamaan. Oh, yeah. Perfect for each other. Karena mereka punya pengalaman dalam memisahkan orang, Ethan dan Lexi akhirnya membahas tentang masa depan Mitchell dan Tricia yang mungkin aja nggak bisa mereka jalani. Awalnya, Ethan dan Lexi yakin kalau rencana mereka bisa berhasil, tapi ternyata pembicaraan itu malah membuat hubungan Mitchell dan Tricia menjadi semakin dekat. Really? Kemudian di malam harinya, Ethan yang datang untuk menonton penampilan Emily tiba-tiba merasa cemburu karena melihat keberadaan Brian. Keesokan harinya, Ethan mendapat pesan dari Emily yang ingin mengajaknya untuk double date sehingga dia kembali meminta Lexi agar menjadi pacar palsunya. What is it? A sailboat day with Brian and Emily. Merasa kalau pekerjaan Ethan menghasilkan banyak uang, Lexi lalu menuntut kenaikan gaji sebesar 30%, tapi Ethan menolak permintaan itu. Mereka berdua pun kemudian berdebat soal pembagian hasil, dan karena Lexi nggak mau membantunya, Ethan akhirnya terpaksa menemui Veronica. I really need her. Ethan. Di saat mereka berempat lagi berkencan, Veronica kemudian bercerita tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Ethan. Ternyata Veronica ini udah naksir dengan Ethan sejak mereka SD, karena Ethan pernah bersikap baik kepadanya waktu mengikuti study tour ke sebuah museum. I knew he was just being nice. I mean, what 7-year-old? Ketika dia bertemu Ethan beberapa hari yang lalu, Veronica menganggap kalau pertemuan itu adalah takdir yang membuat rasa sayangnya kepada Ethan menjadi lebih besar. Namun Ethan merasa aneh pada cerita tersebut, sehingga Veronica jadi tersinggung dan malah nyemplung ke air untuk membuktikan rasa cintanya. Setelah kencan mereka berakhir, Emily jadi merasa iri kepada Ethan karena ada seorang wanita yang begitu menyukainya. Ternyata Emily nggak pernah merasakan hal itu dari Brian, sehingga dia menjadi ragu apakah Brian serius menyukainya atau mereka berdua hanya sekedar pacaran. But I still like her. I mean, she really loves you. Keesokan harinya, Ethan mengajak Mitchell untuk jalan-jalan sambil menjalankan rencananya yang ingin merusak hubungan Mitchell dengan Tricia. Beberapa saat kemudian, Ethan tiba-tiba mendapat telepon dari Emily yang ingin memintanya untuk bertemu dan membicarakan sesuatu yang penting. I'm a loser. Emily, what's the matter? Di saat mereka bertemu di restoran, Emily langsung bercerita kalau dia baru putus dari Brian yang menurutnya bukan pria yang cocok dalam hidupnya. Waktu di apartemen, Ethan didatangi oleh Ruth yang ingin membayar jasanya,
tapi Ethan menolak uang itu dengan alasan kalau dia nggak membantu apa-apa atas putusnya hubungan Emily dengan Brian. Sorry. Suit yourself. Karena udah putus dari Brian, Ethan kembali menonton penampilan Emily di kafe, walaupun dia sendiri sebenarnya nggak suka sama musik. Kebetulan besok Emily ada waktu untuk jalan-jalan, dan karena sekarang lagi jomblo, dia akhirnya meminta Ethan agar mau menemaninya. Lip sync to my songs. No, you don't. Do you want to hang out? Ketika mereka lagi jalan-jalan, Ethan lalu mengajak Emily mampir ke tempat adiknya bekerja dan ingin membelikannya bunga mawar. Namun Emily mengatakan kalau dia lebih suka sama bunga palsu, karena bunga itu nggak akan mati layu kalau dia lupa menyiramnya. Pada kesempatan itu, Ethan akhirnya mengaku kalau dia naksir Emily sejak masih kecil dan masih bisa mengingat waktu Emily mengikuti sebuah lomba. Emily pun merasa sedikit terkejut mendengar pengakuan itu, apalagi dia bisa mengetahui kalau Ethan masih menyukainya sampai saat ini. Kemudian saat Ethan mengantar Emily pulang, dia menjadi sangat syok karena melihat apartemen Emily yang dalam kondisi berantakan. The art was all made up of trash. Haven't exactly had a chance to clean yet. Ternyata Ethan gak suka sama wanita yang males bersih-bersih, dan sejak saat itu dia akhirnya melihat berbagai kelakuan Emily yang sangat ia benci. Setelah menemani Emily selama beberapa hari, Ethan kemudian curhat kepada adiknya kalau dia merasa ilfil pada wanita yang dia sukai sejak kecil. Namun dari curhatan itu Lexi langsung menasihati kakaknya kalau setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, you need a new list. Keesokan harinya saat mereka jalan-jalan, Emily tiba-tiba aja mengingat kalau Ethan pernah mendekatinya waktu mereka masih kelas 3 SD. Dari cerita itu, Ethan kembali merasa jatuh hati kepada Emily, dan di waktu yang sama Emily mendapat telepon dari temannya yang membutuhkan bantuan. Hello? What? Do you want to come? Yeah. Nah, ternyata teman Emily ini adalah Tricia yang kemudian curhat kalau dia baru aja diputusin oleh Mitchell. Di sana, Tricia merasa curiga kalau Mitchell udah menemukan wanita lain, tapi Ethan gak berani bilang kalau hal itu terjadi gara-gara ucapannya. Obviously, he found some other girl like that only exists in the stars. Lalu pada suatu ketika, Ruth datang untuk membujuk Emily agar dia mau datang ke pesta pertunangan temannya yang bernama Jenny. Di sisi lain, Ethan akhirnya mendapat bayaran dari Donna, dan dia juga curhat kepada Tully tentang perasaannya kepada Emily. I think I might actually have a chance with Emily. Cool. Can't expect love to come fall in your lap. You gotta go get it. Walaupun Emily banyak kekurangan, Ethan sadar kalau dia menyukainya, sehingga Ethan akhirnya memutuskan hubungannya dengan Veronica. Ethan pun lalu mengatakan kalau selama ini dia nggak bisa menjadi pacar yang baik, dan tentu aja alasan itu membuat Veronica marah yang langsung mengusirnya. Just Out. okay. Adegan film kemudian beralih ke tempat pesta, di mana Emily yang ingin meminjam cermin dari ibunya tiba-tiba melihat sebuah cek yang ditulis atas nama Ethan. Nggak lama kemudian, Ethan datang untuk mengutarakan perasaannya kepada Emily, tapi di waktu yang sama, Veronica juga datang ke tempat itu dan ingin membuat pengumuman. Perfect night. Two people in love. Sejak putus dari Brian, Veronica ternyata selalu menguntit Ethan diam-diam dan mengetahui kalau Ethan banyak disewa oleh para orang tua sebagai pemutus hubungan. Veronica pun kemudian membacakan nama-nama pasangan yang menjadi korban jasa tersebut, dan mereka semua akhirnya melampiaskan kemarahan kepada Ethan. Ethan was hired to break Mitchell Tilton up with his girlfriend Trisha. He's a matchbreaker. Mothers and... You know, not because I had any evidence of that. Sejak hari itu, Ethan jadi bingung harus berbuat apa dan merasa bersalah pada orang-orang yang udah menganggapnya sebagai teman.
Pertama-tama, Ethan kemudian mencoba untuk meminta maaf kepada Veronica yang tentu aja masih merasa marah kepadanya. Setelah selesai dengan Veronica, Ethan lalu datang ke rumah keluarga Mitchell untuk mengembalikan cek yang diberikan oleh Donna. Selain itu, Ethan juga mengajak Mitchell untuk memperbaiki hubungannya dengan Tricia, dan sebelum mereka pergi, dia berpesan kepada Wayne agar datang melihat penampilan Emily. Sementara itu di tempat lain, Ruth yang lagi meminta maaf kepada Emily kemudian memberitahu kalau Ethan gak pernah menerima uang yang ingin ia berikan. Di malam harinya, Wayne kemudian mengikuti pesan dari Ethan dan jadi merasa tertarik untuk mendengarkan nyanyian Emily lewat rekaman. Di malam berikutnya, Ethan lalu datang untuk melihat penampilan Emily dan setelah selesai menyanyi, Emily langsung bercerita soal kedatangan Wayne. Emily pun lalu membahas kebaikan Ethan kepada Mitchell dan Tricia dan mengaku kalau dia juga menyukai Ethan walaupun Ethan udah berbuat kesalahan. Because love sees past the imperfections. Lalu pada suatu ketika, Sam tiba-tiba aja bersembunyi di tempat Lexi bekerja karena dia dikejar oleh Veronica yang ingin mengajaknya untuk berkencan. Dalam kondisi itu, Sam terpaksa meminta Lexi untuk berpura-pura menjadi pacarnya, dan setelah Veronica pergi, Sam baru mengetahui kalau Lexi ternyata menyukainya. I don't know. I hear you're kind of expensive. I'd like that. Beberapa waktu kemudian, Ethan yang akan mengajak Emily untuk berkencan di rumah, akhirnya memberikan anjing peliharaannya kepada Tuli. Sekarang, Ethan udah berhenti dari pekerjaannya sebagai pemutus hubungan orang dan beralih menjadi penulis buku yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Matchbreaker. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.